Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Saputra. Hari ini saya berada di sekolah saya di SD Negeri 2127 Jernang, Kecamatan Mandiangin Timur. Pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran menggunakan modul PBL. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Sehat, semuanya sehat ya, alhamdulillah. Ada yang nggak hadir hari ini? Apakah semuanya hadir? Hadir, Pak. Hadir semua ya, alhamdulillah semua sehat ya. Nah, topinya dibuka aja ya, belajarnya nggak usah pakai topi ya. Nah, topinya taruh di tas aja, nggak apa-apa. Oke. Ya, sebelum kita belajar, Bapak cek dulu kesiapan belajarnya, seperti pensilnya ada, pena, buku, keluarkan semua. Kita siap-siap belajar ya. Sudah siap belajar ya? Ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, berdoa selesai. Nah, sekarang kita belajar bab 2 ya, pembelajaran kedua tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Silakan dibuka bukunya masing-masing, halaman 36 ya. Ya, perhatikan semuanya. Nah, sebelum kita mulai belajar, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah kita semua bisa memahami dan menjelaskan Asmaul Husna. Yang pertama Al-Qawiyyu, yang kedua Al-Qayyum, yang ketiga Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is ya. 5 Asmaul Husna ini. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua, kalian bisa menjelaskan tentang Asmaul Husna tersebut ya. 5 Asmaul Husna tadi kalian bisa menjelaskannya. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah setelah kita mempelajari Asmaul Husna ini nanti, kalian semua bisa memberikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai Asmaul Husna yang kita pelajari nanti. Oke, sekarang kita lihat video ini dulu ya. Ini mati lampu, nggak bisa pakai ini. Perhatikan di depan ya. Ini ada video tentang Allah begitu kuat. Video ini menunjukkan bagaimana Allah menggerakkan bumi, menggoncang lautan, menimbulkan tsunami dan banjir. Allah begitu mudah ya membuat air laut itu naik ke daratan, membuat gempa bumi sehingga menghancurkan rumah-rumah. Ya, itulah bukti kekuatan Allah. Nah, melalui video tadi kita bisa memahami kan bagaimana Allah menunjukkan kekuatannya. Al-Qawiyyu. Ya, jadi kita harus yakin terhadap kekuatan Allah. Nah, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, ada yang bisa mencontohkan? Dalam kehidupan sehari-hari, Allah memberikan kekuatan kepada orang tua kita untuk bekerja, ya kan? Mungkin yang kerjanya dodos. Allah memberikan kekuatan. Tanpa Allah berikan kekuatan, maka orang tua kita tidak akan kuat ya mengangkat sawit segala macam. Nah, terhadap kita seperti itu juga Allah memberikan semangat belajar, semangat membantu orang tua, tidak putus asa, semangat mengaji, ya kan? Ya, itu bukti Allah memberikan kekuatan kepada kita. Selanjutnya yang kedua, Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya apa? Allah yang berdiri sendiri. Allah yang maha berdiri sendiri. Allah tidak butuh bantuan orang lain seperti kita, ya kan? Nah, kita
jika jatuh sakit maka kita butuh digendong kan, dibopong ke rumah sakit seperti itu ya. Nah, itulah kita butuh bantuan. Waktu kecil kita butuh bantuan orang tua kita, mau ngambilkan nasi belum bisa ya kan. Allah tidak, Allah maha berdiri sendiri. Yang ketiga, Al-Muhyi, artinya Allah yang maha menghidupkan. Menghidupkan siapa? Manusia. Ada lagi menghidupkan siapa? Binatang, tumbuhan. Ya Allah yang maha menghidupkan semua yang ada di bumi ini, ya kan? Yang dari mati seperti biji rambutan itu kan tidak hidup ya. Seperti benda mati, tergeletak. Lalu Allah menghidupkannya menjadi sebuah tumbuhan, keluar daun, keluar bunga, dan bisa kita makan buahnya. Ya, seperti juga menciptakan kita dari yang asalnya kita hanya segumpal darah di dalam perut ibu kita, lalu Allah hidupkan menjadi manusia, ada tangan, ada kaki dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat, Al-Mumit, ya. Al-Mumit artinya Allah yang maha mematikan. Jadi Allah menghidupkan dan Allah juga mematikan. Mematikan siapa? Sama. Mematikan manusia, mematikan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya Al-Ba'is. Nah, Al-Ba'is artinya Allah yang maha membangkitkan. Ayo yang belakang jangan ribut. Nah, perhatikan. Allah yang maha membangkitkan. Membangkitkan apa? Membangkitkan manusia setelah kematian. Di mana? Di padang mahsyar. Nah, besok ya, kalau kita semuanya sudah hari kiamat itu, semuanya sudah meninggal, kita akan dibangkitkan kembali. Untuk apa kita dibangkitkan? Disiksa. Terus ada lagi? Untuk apa? Ditimbang amal perbuatannya. Oke, yang banyak dosanya disiksa. Betul. Iya, yang banyak pahalanya masuk surga. Semoga kita semua masuk surga. Amin. Ada yang mau ditanya? Sudah paham semua? Nah, selanjutnya kita kerja kelompok ya. Kita buat kelompok dulu. Ayo. Buat tiga kelompok ya. Nah, sudah terbentuk kelompoknya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang Bapak mau membagikan tugasnya. Sudah, perhatikan lembar kerjanya. Itu yang Bapak bagikan adalah lembar kerja kelompok. Di situ ada nama anggota kelompok. Silakan ditulis namanya. Ya, lalu petunjuk pengerjaan. Silakan kalian baca dan pahami masing-masing kasus yang Bapak berikan. Di bawahnya kan ada kan? Kasus 1, kasus 2, gitu ya. Kasus 3, tergantung masing-masing di lembar kerjanya masing-masing. Nah, di situ silakan kalian baca masing-masing kelompok, kalian teliti ya, kalian analisis, kalian cari solusi dari masalah yang ada di kasus di lembar kerjanya masing-masing. Ya, ini ada kasus di sini. Silakan dibaca lalu dijawab. Ada pertanyaan 1, 2, 3. Nah, silakan kalian jawab pertanyaannya di bawah. Oke, kita mulai kerja kelompoknya ya. Silakan diskusi. Nanti kalau udah selesai, kita tampil ke depan. Hasil diskusinya dibacakan di depan. Sudah selesai belum? Semuanya, kelompok 1 sudah selesai? Sudah. 2, sudah. 3, sudah. Pandai kelompok 3 ini paling pandai ya. Kalau sudah, sekarang bersiap-siap untuk presentasi ya. Kita mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan kelas, supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu apa yang kita kerjakan, apa yang hasil kerja kita, kelompok kita ya.
Ayo dari kelompok 1 mulai ke depan. 1. Jelaskan makna al-qawiyyu dan bagaimana kekuatan Allah dapat memberikan ketenangan. Allah yang maha kuat. Saya yakin Allah akan memberikan semangat belajar kepada saya. Ya. Asalkan saya tidak putus asa. Nomor 2. Bagaimana penerapan sifat al-qawiyyu dalam situasi yang dihadapi siswa tersebut. Allah yang maha kuat. Saya tidak putus asa. Saya bisa mengerjakan soal matematika karena Allah yang maha kuat. 3. Berikan solusi berdasarkan pembahasan kalimat tentang kekuatan dan keteguhan hati yang berasal dari sifat al-qawiyyu. Allah yang maha kuat. Allah yang maha kuat dan dia tidak satu makhluk pun yang mampu melakukannya. Oke, selesai. Nah, tepuk tangan. Ya, sekarang gantian. Ayo untuk kelompok kedua. Ya. Kelompok kedua maju. Ya, silakan dibacakan. Jelaskan makna al-qayyum dan bagaimana Allah menjaga seluruh ciptaannya tanpa bergantung pada siapapun. Ayo perhatikan. Allah yang maha berdiri sendiri. Allah mampu memberikan rizki kepada semua ciptaannya tanpa membutuhkan bantuan siapapun. Bagaimana kepala keluarga ini bisa memahami bahwa segala urusan meyakini bahwa Allah pasti memberikan apa yang manusia butuhkan? Apa langkah-langkah yang bisa diambil dengan keyakinan bahwa Allah adalah Al-Qayyum? 1. Percaya kepada Allah Al-Qayyum. 2. Berusaha dan beribadah. Sudah? Oke, sekarang kita diskusi ya. Nah, untuk kelompok 1 ada yang mau ditanya kepada kelompok 2? Tidak. Itu ya, kelompok 2 ada yang mau ditanya? Tidak. Setelah Bapak nilai pekerjaannya ini. Nah, di sini Bapak akan mengumumkan hasil kelompok mana yang dapat nilai paling tinggi, ya, bukan berarti yang kelompok lain nilainya rendah, tidak, gitu ya. Nah, jadi di sini Bapak ambil 1 untuk kelompok yang pekerjaannya paling bagus. Kelompok yang pekerjaannya paling bagus adalah kelompok 2. Oke, semangat ya untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Ini nilainya sudah mendekati kelompok 2. Besok kerja lebih kompak lagi ya supaya mendapatkan nilai maksimal. Oke. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah kita harus meyakini akan sifat-sifat Allah. Pertama, Al-Qawiyyu, Allah yang maha kuat. Al-Qayyum, Allah yang maha berdiri sendiri. Al-Muhyi, Allah yang maha menghidupkan, ya. Al-Mumit, Allah yang maha mematikan, betul. Dan Al-Ba'is, Allah yang maha membangkitkan. Nah, apakah setelah mempelajari pelajaran ini anak-anakku semua bisa memahami tentang sifat-sifat Allah ini? Bisa, ya. Dan selanjutnya, apakah bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Apa yang kalian rasakan setelah berdiskusi kelompok? Iya, senang, seru. Ternyata belajar secara berkelompok itu lebih seru ya. Lebih seru daripada belajar masing-masing.
Oke, sekarang pelajaran kita tutup karena waktu sudah selesai. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang. Pulang. Langsung pulang. Satu-satu. Satu.